Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan part ketiga dari anime yang berjudul Mashle. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Mashle yang polos tak sengaja masuk ke ruangan Magia Lupus sambil membawa pintu yang dia rusakkan. Ketua Magia Lupus ini pun juga tahu kalau Mashle mendapatkan koin emas. Jika Mashle menyerahkan koin emasnya, maka mereka akan melepaskan Mashle dengan damai. Tapi Mashle tak mau. Jadi ketua Magia Lupus ini langsung saja mengontrol bonekanya untuk menghajar Mashle. Tapi tentu saja itu tidak berhasil, dan di sini ketua Magia langsung mengeluarkan boneka besarnya. Boneka ini langsung mengambil koin milik Mashle. Mashle langsung saja melepaskan dirinya dari boneka ini. Dia tak sengaja menginjak sebuah boneka, jadi dia memilih untuk pergi saja dan segera membawa boneka ini ke UKS. Walaupun dia pergi, dia juga tidak rugi karena koin yang diambil oleh boneka tadi bukanlah koin Mashle, melainkan hanya sebuah kancing baju milik boneka. Ya, pria tampan ini dikibuli oleh si Mashle. Di sini Silpa langsung saja dirawat di UKS. Dia juga sudah kembali ke wujud manusianya. Dan di saat sadar, dia sangat kaget karena Mashle malah latihan otot di depan matanya. Dan di sini Silpa juga langsung sadar kalau Mashle yang telah menyelamatkannya. Dia bingung, dia sudah jahat kepada Mashle. Tetapi Mashle malah menyelamatkan nyawanya. Mashle tak banyak omong, dia hanya ingin Silpa cepat sembuh saja. Kemudian dia pun langsung pergi dari sana. Sedangkan di kamar Mashle sudah ada Dot dan juga Lance. Gaya rambut Dot berubah karena dia ingin PDKT dengan Lemon. Dot sangat kesal kenapa Lance di sini. Dia sangat kesal ketika melihat pria tampan. Dan Lance juga sangat kesal dengan orang yang tidak tahu aturan. Si Dot malah ingin mengajak Lance untuk bertarung saja. Dan tidak berapa lama Mashle pun datang. Seperti biasa, pintunya rusak lagi. Di sini Dot langsung saja memberikan bingkisan kepada Mashle dan Finn. Namanya tamu harus membawa buah tangan. Dan di sini Lance ingin mereka menyusun strategi untuk mengumpulkan koin. Tapi si Dot malah nggak nyambung. Dia malah ingin punya pacar. Tidak berapa lama Lemon datang. Dia sangat senang berada di tengah-tengah pria tampan. Rupanya Lemon mau menunjukkan sihir yang bisa menampilkan jumlah koin di tiap asrama. Dan saat ini asrama Lang yang berada di peringkat pertama. Mereka adalah orang-orang yang sangat ingin menjadi visioner suci. Dan di sini, marilah mereka maju bersama untuk mencapai keinginan mereka masing-masing. Dan di sini Mashle malah mendapat tugas dari kepala sekolah untuk membersihkan kandang burung hantu. Tapi dia juga dibantu oleh Lance, dan tidak berapa lama anak-anak Magia Lupus datang. Mereka datang untuk mengambil paksa koin milik Mashle. Mereka membuat Mashle tenggelam di dalam air menggunakan sihir. Di sini ada dua orang, Mashle melawan yang besar dan Lance melawan yang langsing. Pria besar ini berubah menjadi ikan hiu. Dia akan memangsa Mashle. Dan yang langsing ini akan melawan Lance dengan senjata berputarnya ini. Lance tak mau melawan pria ini karena dia takut melukai burung-burung di sana. Dia rela luka-luka hanya karena burung-burung lucu ini. Tapi dia juga punya ide. Dia akan membuat makanan burung ini berserakan. Dengan begitu, para burung ini akan fokus makan dan dia akan fokus menghabisi pria ini. Sihir gravitasi Lance tak bisa dielakkan lagi. Pria begundal ini langsung saja tumbang di tempat. Sedangkan di air, pria besar mulai memburu Mashle, tetapi dia salah lawan. Mashle menggunakan kekuatan ototnya untuk menghabisi hiu jelek ini sampai tak bersisa. Walaupun hiu ini berubah menjadi hiu besar, tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan ototnya si Mashle. Tapi tidak berapa lama seorang pria bertopeng datang. Dia tak ingin bertarung, tetapi dia hanya ingin membawa teman-temannya yang sudah kalah ini. Pria ini mempunyai mata iblis. Lance ingin menghajar tetapi tidak bisa. Sedangkan Mashle, dia hanya bisa memberikan pukulan sedikit saja kepada pria bertopeng ini. Dan setelah itu, pria bertopeng ini langsung saja pergi dengan kondisi topengnya yang telah retak karena Di hari selanjutnya, Lance ingin mengajak Mashle untuk mencari lokasi para penyimpan koin dan merebutnya. Mashle setuju saja, tetapi dia lebih fokus untuk membuat kue susnya.
Dan setelah sebulan Masle diterima di asrama, dia pun mendapatkan jubah asrama. Dan semoga dengan ini Masle lebih sadar lagi bahwa dia sudah masuk asrama. Dan tidak berapa lama Lemon datang, dia memberitahu kalau Tom masuk ruang UKS. Dia terlihat sangat lelah sekali, dia tak ingat apapun yang terjadi. Tapi di malam saat dia pingsan, dia bermimpi terjebak di dalam kotak yang sangat gelap. Dia berada dalam kondisi itu selama berjam-jam. Sungguh mengerikan. Dan anehnya dia jadi tak bisa menggunakan sihir untuk sementara waktu. Dan energi dalam tubuhnya pun hampir tidak terasa. Dan bukan hanya Tom saja yang mengalaminya, beberapa siswa di sana juga mengalaminya. Dan di saat kondisi seperti ini, Lemon memberikan boneka kue sus yang berpita kepada Masle. Itu adalah jimat keberuntungan darinya yang dia buat sendiri. Dan dia meminta Masle untuk jangan memaksakan diri dan berhati-hati saja. Malam harinya Lance sadar kalau ini pasti ulah dari magia lupus. Mereka harus berkeliling sekolah pada malam hari walaupun sudah dilarang oleh guru. Karena mereka akan mencari tahu fakta yang sebenarnya dan mereka tak sengaja melihat Lemon yang sedang berjalan. Tetapi jalannya seperti boneka. Dan di sini mereka memutuskan untuk mengikuti Lemon diam-diam. Lemon pergi ke suatu tempat yang tidak jelas. Lance menggunakan sihir pelacaknya dan mereka menemukan sebuah pintu rahasia bawah tanah. Di sini Dot mulai menggunakan sihirnya untuk membuka pintu ini tetapi tidak berhasil. Kemudian Masle, dia menggunakan pedang milik patung penjaga dan satu kali hentakan otot, pintu ini langsung terlempar jauh keluar. Ternyata itu adalah ruang rahasia bawah tanah. Masle melihat kembali boneka dari Lemon. Dan sepertinya mereka harus menyelamatkan Lemon. Dan saat masuk ke dalam terowongan, mereka malah sampai ke sebuah tempat bertarung. Ini adalah medan duel kuno. Dan penantangnya adalah pria berambut merah ini. Dan yang maju duel adalah Dot. Dot lagi-lagi sangat kesal karena pria di depannya ini adalah pria tampan dan dia sangat iri. Di tempat lain, kepala sekolah dipanggil untuk datang ke biro sihir. Ternyata ada 6 tahanan sel yang sangat terkenal melarikan diri. Para penjaga dibunuh dan mereka dibantu oleh Unicorn Chain Zero. Di ruang bawah tanah, Dot mulai menyerang pria tampan ini. Dan pria ini juga membalas serangan Dot ini dengan sihirnya. Dia juga sangat menyayangkan kalau Silpa bisa kalah melawan para begundal ini. Dan karena dia lebih kuat dari Silpa, maka mereka harus bersiap-siap. Dot tak peduli, dia tetap akan mengalahkan pria ini. Dan dia memasang bom waktu di dekat pria ini, tapi pria ini tak sadar kalau itu adalah bom waktu. Dia hanya menganggap kalau itu hanyalah jebakan konyol. Pria ini mulai menyerang Dot. Sampai-sampai alat sihir Dot terjatuh. Dan tanpa disadari, sihir Dot sudah meledak dan pria ini langsung kaget. Dan serangan terakhir Dot. Dikira pria ini kalah, pria ini malah bersantai dan terlihat sangat tampan sekali. Di sini Lance, Masle dan Pin menghampiri Dot. Tetapi kaki mereka tiba-tiba diserang oleh lumpur sihir yang membawa keempatnya ke arah yang berpisah. Semuanya masing-masing kecuali Finn dan Dot. Dan di sini Lance akan melawan siswa garis 2 dari magia lupus. Dia disebut taring ketiga. Finn dan Dot juga akan melawan 2 orang dari magia lupus. Sepertinya orang-orang dari magia lupus ini rata-rata memiliki garis 2 di wajah mereka. Yah, namanya juga orang-orang pilihan. Pin sangat sedih karena dia saja tak pernah bertarung. Tapi Dot tak akan menyerah sebelum pertarungan dimulai. Sedangkan Masle, dia terpental di suatu ruangan dan di sini dia akan melawan Mas bertopeng yang sempat dia tonjok kemarin. Dia juga memuji pukulan Masle kemarin. Masle yang polos ini malah dengan jujur berterima kasih. Dan di sini dia juga tahu kalau Masle tak bisa menggunakan sihir, sama seperti dia. Dia juga adalah seseorang yang dibenci oleh dunia ini. Dan dia juga punya alasan berada di tempat ini. Di tempat lain, Lance dan pria kacamata ini langsung saja adu jotos. Lance langsung menggunakan sihir gravitasinya dan membuat pria ini tumbang. Tapi Lance salah, pria ini mempunyai jurus sihir lumpur dan dia bisa menghilang kapanpun. Muncul dengan banyak wajah yang harus Lance hadapi.
Sebenarnya ini agak membuat kesal, di mana Lance harus menghadapi orang yang bergenerasi. Pria ini juga menyayangkan Lance adalah pria dengan garis dua. Kenapa dia malah berteman dengan orang-orang yang lemah, ketimbang bergabung dengan magia lupus. Dan Lance juga sangat menyayangkan, pria ini punya bakat tetapi lingkungan sekitarnya sangat buruk. Wah, pria ini diulti langsung guys. Pria ini tak peduli asalkan lingkungannya bisa membuat dia jadi lebih kuat lagi. Dan seseorang harus dikelilingi dengan orang yang setara dengan mereka. Dan daripada banyak bacot, Lance langsung saja menggunakan sihirnya untuk menghajar pria tak tahu diri ini. Tapi pria ini juga tak mudah dikalahkan. Dan pria ini juga menggunakan ramuan penguat untuk mengalahkan Lance. Setelah Lance berhasil membuat bekas luka di wajahnya. Dan setelah meminum ramuan itu, pria ini tampak lebih kuat. Dia menjadi monster yang sangat besar. Lumpur ini bukan dia, tetapi dia hanya mengendalikannya. Dia mulai menyerang Lance. Untung saja Lance bisa menghindar. Dan di sini Lance juga mengeluarkan kekuatannya. Simbol-simbol gravitasi ini adalah alat untuk menghancurkan lumpur ini menjadi debu. Dan itu berhasil. Kemudian Lance pun langsung saja pergi dari sana, meninggalkan orang sombong ini. Sementara di tempat lain, Mashle mulai melepaskan baju dan sepatunya. Dia akan melawan Mas bertopeng ini. Tapi Mas bertopeng ini sangat kuat dan lincah juga. Dengan cepat, dia bisa membuat kulit Mashle terluka. Tapi Mashle tak peduli, demi hidup damai dengan kakeknya, dia akan melakukan semua itu. Dia juga menghancurkan Mas bertopeng ini berkeping-keping. Dan Mas bertopeng ini juga tak segan-segan untuk menghabisi Mashle. Hampir semua tubuh Mashle terkena sayatan. Sampai-sampai di perutnya juga terkena tusukan. Tetapi Mashle menggunakan cara ini untuk menangkap Mas bertopeng. Dan dia langsung saja menghantam kepala Mas bertopeng ini sampai topengnya hancur. Dan terlihatlah mata iblisnya. Tapi Mashle ngiranya kalau pembuluh darah si Mas topeng ini pecah. Emang agak lain bocah ini. Dia juga meminta maaf karena telah merusak topeng ini. Ya, Mas bertopeng ini tidak apa-apa, dia langsung melanjutkan sihirnya lagi. Dengan kecepatannya, dia akan menghabisi Mashle. Semua tubuh Mashle terkena goresan kecuali wajahnya. Mashle tak bisa bergerak karena sihir pelambat gerak tubuh dari Mas bertopeng. Tak ada cara lain lagi. Mashle menghentakkan kakinya ke lantai. Dengan begitu bisa mempersempit pergerakannya si Mas bertopeng. Mas bertopeng ingin mundur tetapi kakinya langsung diinjak oleh Mashle. Dan selanjutnya Mashle langsung saja menghajar Mas bertopeng ini secara bertubi-tubi. Tapi Mashle tak akan membunuh Mas bertopeng ini karena dia juga masih punya hati. Ya, walaupun hidup Mas bertopeng ini agak sulit karena mata iblisnya ini tak bisa diterima oleh semua orang. Dan jika berkenan juga Mashle ingin menjadikan Mas bertopeng ini sebagai temannya. Ya, Mas bertopeng ini mengakui kalau Mashle adalah anak yang baik. Tapi dia juga tidak bisa. Karena dia takut perlakuan Mashle akan berubah seiring berjalannya waktu karena mata iblisnya ini. Dan dia juga meminta Mashle untuk berhenti saja. Karena dia juga pasti tidak akan bisa melawan Tuan Abel, yaitu ketua magia lupus. Tapi Mashle tak akan peduli, dia ingin hidup damai bersama kakeknya. Dan perlakuannya kepada Mas bertopeng juga tidak akan pernah berubah. Dan selanjutnya dia ingin mengajak Mas bertopeng untuk makan kue sus sama-sama. Nah teman-teman, itu tadi adalah part ketiga dari anime yang berjudul Mashle. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di part 4 berikutnya. Bye-bye.